Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan energi listrik. Kita akan mulai pembahasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik terdiri dari bermacam-macam. Ada generator. Generator itu ada kecil, ada besar ya. Ada dinamo listrik. Dinamo listrik adalah generator ukuran kecil ya. Kalau besar namanya generator, kalau kecil namanya dinamo. Ada sel surya, ada aki, ada baterai, ada stop kontak. Ya, kita lihat satu-satu. Ya, ini adalah pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik yang tidak terlalu besar ya. Ini ada kincir air, digerakkan oleh air. Kincir air memutar dinamo. Dinamo sering juga disebut generator ya. Nah ini nanti kalau udah muter, ini timbul energi listrik lalu disalurkan. Asal mulanya itu dari energi gerak air. Nah ini yang lebih besar pakai air terjun ya. Ini kalau kayak gini mungkin untuk 10 rumah atau 20 rumah. Kalau pakai air terjun yang besar bisa untuk ribuan rumah. Nah ini pembangkit listrik kreasi sederhana dari beberapa orang di kampung mungkin ya. Nah berikutnya ini adalah energi angin. Jadi angin memutar kincir, kincirnya muter generator atau dinamo. Generatornya ada di sini, di dalamnya sini. Kalau dia yang muter, dinamonya ikut berputar, lalu terus timbul energi listrik yang disalurkan. Nah ini dari ratusan kincir angin ini digabung nanti energinya ya. Digabung, kalau cuma satu kurang kuat, digabung nanti terus disalurkan ke rumah-rumah. Nah kalau yang ini kincir anginnya digerakkan pakai uap. Jadi dorongan uapnya menyebabkan kincirnya muter ya. Terus dinamo atau generatornya muter, terus timbul listrik. Nah ini pembangkit listrik energi surya atau sering disebut sel surya. Ini kalau ini nggak pakai dinamo. Ini kalau kena sinar matahari, nanti sinar matahari tadi diubah menjadi energi listrik. Kalau ini tadi kincir angin ya. Yang ini pembangkit listrik kecil. Dinamonya kayak gini, ini dinamo sepeda ya. Dinamo sepeda, kalau ini terkena ban, ini kan sepedanya jalan, bannya muter, ini kena ban, ini jadi muter kenceng. Pas ini muter, lampunya menyala. Namanya dinamo sepeda. Jadi dinamo dapat membangkitkan listrik ya. Ini adalah aki. Aki ini pembangkit listrik kecil ya. Elemen basah namanya, pembangkit listrik elemen basah. Ini baterai, pembangkit listrik kecil ya. Bisa dibawa kemana-mana ini ya. Ya, ini untuk senter, radio ya. Pembangkit listrik. Jadi baterai termasuk pembangkit listrik atau penyedia energi listrik. Ini stop kontak namanya. Stop kontak ini juga termasuk penyedia energi listrik. Tapi energi listriknya berasal dari generator atau pembangkit listrik dari PLN ya. Kalau stop kontaknya ini juga merupakan sumber listrik. Sumber listrik yang asalnya dari PLN atau dari generator, dari pembangkit listrik ya. Ya, sekali lagi, generator dengan dinamo itu sama. Kalau kecil sering disebut dinamo, kalau besar disebut generator. Ya. Sekarang kita bahas satuan listrik. Satuan listrik itu terdiri dari beberapa macam, yaitu ada satuan tegangan. Listrik harus ada tegangannya ya. Satuan tegangan listrik yaitu volt. Satuan arus listrik yaitu ampere. Satuan daya listrik yaitu
watt. Satuan hambatan listrik yaitu ohm. Satuan energi listrik yaitu joule. Nah, ingat-ingat ini ya. Ini ada satuan-satuan listrik. Komponen umum listrik. Nah, kalau komponen khusus itu ada lagi tapi tidak kita bahas di sini. Ada katoda, ada ya macam-macam ya. Kita bahas yang umum. Satu yaitu saklar. Saklar berguna untuk menyambung dan memutus arus listrik. Adanya di tembok-tembok itu diceklek mati, ceklek hidup, itu namanya saklar. Sekring. Sekring berguna untuk mengamankan arus listrik. Kalau arus listriknya terlalu besar, supaya tidak terjadi kebakaran, sekringnya akan turun atau bahkan kadang-kadang putus. Makanya kalau di rumah terlalu banyak pakai listrik nanti akan turun, ceklek gitu. Itu berarti sekringnya turun. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi kebakaran. Penggunaan listriknya harus dikurangi supaya kabelnya tidak terbakar. Fitting. Fitting adalah tempat dudukan lampu atau sering disebut rumah lampu. Nah, itu buat naruh lampu itu ada fittingnya. Nanti terus lampunya diputer, terus nyantol. Nah, itu namanya fitting. Stop kontak. Stop kontak itu yang di tembok-tembok tadi udah kita lihat tadi ya, stop kontak. Kita lihat lagi coba. Nah, ini stop kontak ya. Stop kontak. Stop kontak gunanya untuk menghubungkan dengan sumber listrik, terutama listrik rumah, listrik PLN ya. Oh iya, ini ada kelewatan. Ini ada sumber listrik juga. Sumber listrik ini namanya genset, generator set. Nah, ini pembangkit listrik biasanya digunakan di rumah-rumah, di Indomaret ya. Pas mati listrik, orang-orang mati lampunya dia nyala. Nah, gara-gara ini menghidupkan ini. Ini ada bensin, ya bensinnya untuk menyalakan mesin, mesinnya muter, mesin muter, nanti generatornya muter, ya, generator atau dinamonya muter, menghasilkan listrik. Ini ya, ini sumber listrik, ini namanya genset, generator set, ya. Sekarang perubahan energi listrik. Energi listrik itu bisa digunakan kalau diubah ya. Kalau listrik aja ya nggak bisa digunakan, tapi kalau berubah, energinya berubah bisa bermanfaat. Menjadi energi gerak, kipas angin, mesin cuci, blender, bor listrik, nah itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Apalagi ya, mesin cuci udah, kipas angin, blender, mixer, pokoknya yang muter-muter itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Lalu energi listrik bisa berubah menjadi energi apa ini? Panas. Energi panas yaitu setrikaan, oven, kompor listrik, cahaya lampu, berubah menjadi cahaya, misalnya lampu, senter ya. Energi listrik berubah menjadi bunyi, radio, speaker, menjadi bunyi dan cahaya, misalnya TV, HP, dan lain-lain. Jadi energi listrik bisa berubah menjadi energi lain. Untuk mengubahnya perlu alat listrik namanya. Ya, kipas angin itu namanya alat listrik, alat yang memerlukan listrik. Kalau baterai itu penyedia listrik atau sumber listrik. Nah, untuk mengubah listrik menjadi cahaya perlu alat namanya lampu. Alat lampu termasuk alat listrik. Mengubah energi listrik menjadi panas perlu setrikaan. Setrikaan termasuk alat listrik ya. Nah, supaya alat listrik bisa menyala, bisa digunakan, perlu rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada rangkaian terbuka, rangkaian yang tidak bisa menyalakan listrik karena tidak menghubungkan kutub positif dan kutub negatif. Jadi kalau saklarnya dimatikan, maka otomatis rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Kalau saklarnya dihidupkan, maka menjadi rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup yaitu rangkaian yang menghubungkan kutub positif dan negatif melalui alat listrik. Jadi ada rangkaian terbuka, ada rangkaian tertutup.
Nah, rangkaian terbuka atau tertutup itu terdiri dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa sebarkan video ini kepada siapapun yang memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.